Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Febri Joles dapat kembali hadir menjumpai Anda di Bisnis dan Investasi. Bisnis dan Investasi edisi hari ini, Jumat 5 Agustus 2022 akan membawakan tema tentang jelajah religi Masjidil Aqsa. Nah, pemirsa, Masjidil Aqsa atau biasa disebut dengan Baitul Maqdis ini terletak di Bukit Bait, Yerusalem, Palestina. Nah, pemirsa, Masjid Aqsa dalam Al-Quran tercatat sebagai masjid tempat Rasulullah Muhammad SAW naik ke langit dan mendapat perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagi pemirsa yang ingin menjelajah masjid bersejarah ini, perwakilan Nusatur Jakarta yang menjadi operator Egypt, Jordan, dan Aqsa bekerja sama dengan Nusatur akan membuka kesempatan keberangkatan untuk pemirsa di bulan Desember ini. Nah, pemirsa jangan khawatir karena wisata religi ini aman, nyaman, dan harga terjangkau selama 10 hari. Pasti pemirsa penasaran ya, berapa sih biayanya dan kemana saja destinasi kita, karena kita akan berangkat ke 3 negara, yaitu Mesir, Yordania, dan Palestina. Nah, simak selengkapnya di Bisnis dan Investasi bersama narasumber yang sudah hadir di sore hari ini, Ibu Nurbeti Lubis, selaku operator Egypt, Yordan, Aqsa, sekaligus perwakilan Nusatur Jakarta. Betul. Ya Bu. Dan Ibu Rosmiati Darwis, selaku Direktur Nusatur. Gimana Bu, apa kabarnya di sore hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Boleh sapa dulu dong pemirsa RBTV. Halo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pemirsa RBTV yang berada di Bengkulu dan seluruh Indonesia tentunya yang bisa mengikuti live-nya dari Facebook ya. Ya, terima kasih Bu. Ibu Rosmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ros dari Nusatur. Selamat mengikuti acara kita ya. Masih. Terima kasih Bu. Nah Ibu, untuk kita langsung aja bertanya-tanya. Nah, untuk Ibu Nurbeti Lubis, kapan jadwal keberangkatan trip ke 3 negara ini Bu? Untuk saat ini karena trip kita yang September, Oktober dan November sudah full, kita akan mengadakan jadwal pada tanggal 5 Desember. Oh, 5 Desember. Iya, yang akan kita buka untuk saat ini ya, untuk seatnya. Berarti 10 hari ya Bu? 10 hari insya Allah. Ya, pulangnya tanggal 15 Desember. Betul. Ya, berapa orang Bu minimal kalau misalnya kita mau berangkat? Keberangkatan kita minimal 32, maksimal 42. Karena kita tidak mau terlalu banyak juga ya. Nanti tidak bisa betul-betul terkontrol gitu ya Bu? Bukan hanya terkontrol, karena kan ini memang wisata religi, bukan cuma jalan-jalan biasa gitu ya. Benar. Jadi harus ada penjelasan yang jelas gitu mengenai kenapa harus ke Aqsa gitu ya. Mengapa Rasulullah pada saat Isra Mi'raj harus ke Aqsa dulu? Kenapa tidak langsung? Toh Allah bisa melakukan apa saja, iya kan? Benar. Jadi ini semuanya harus dijelaskan dengan detail. Kalau terlalu banyak, kadang-kadang kesempatan untuk menekan itu hilang. Iya benar. Karena berfokus sama ingin berwisata ya aja ya Bu. Betul. Iya. Kebanyakan foto-fotonya nanti. Iya benar. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang tua ya Bu kalau kayak gini. Enggak. Sekarang ini banyak juga anak-anak milenial, anak-anak muda gitu yang penasaran gitu. Karena memang kalau saya lihat trennya sekarang gitu, jangankan untuk Aqsa, untuk umroh aja anak muda sekarang sudah banyak sekali gitu loh. Iya, Masya Jadi Allah. alhamdulillah dari segala umur. Iya. Nah, untuk Ibu Rosmiati, berapa sih Bu biayanya untuk tur ke 3 negara ini? Untuk 3 September kemarin, kita kan ada rencana 3 September. Iya. Nah, itu harganya di 30.750.000 untuk 10 hari. Startnya Star Jakarta. Itu naik Emirates ya. Nah, untuk 5 Desember. Tanggal 5 Desember itu harganya udah naik jadi 2.250 USD. Kurang lebih sekitar 33.750. Betul. Tapi itu naik Oman ya Bu ya. Betul. Nah, kalau Oman keuntungannya apa Bu? Kalau naik Oman Air keuntungannya 4 negara, bukan 3 negara lagi. Oh gitu. Karena kita dapat STPC menginap gratis dari Oman Air di Muscat. Nah, pagi-pagi setelah sarapan check out, kita city tour dulu di Muscat. Baru nanti siang-siang kira-kira jam 3 berangkat ke Kairo untuk memulai perjalanan city tour kita di Kairo begitu. Jadi gitu. untuk tanggal 5 Desember ini para pemirsa 4 negara yang akan kita kunjungi, bukan hanya 3.
Ya. Alhamdulillah lebih beruntung ya. Iya. Yang tanggal 5 Desember. Memang harganya sedikit lebih Iya, naik lah. lebih, Itu iya. biasa ya. Iya. Betul. Desember ya Bu ya. Iya. Desember betul. Mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya nih, 4 negara bulan Desember ini ada apa aja Bu? Negara apa? Muscat, Egypt, Aqsa, Jordan. Oh, 4. Muscat, Egypt, Aqsa, dan Jordan. Oh. Untuk negara Mesir nih ya Bu, objek wisatanya ada apa aja sih Bu? Kalau di Mesir itu pasti semua orang tahu mengenai piramid dan Sphinx ya. Iya, benar. Karena itulah yang paling terkenal. Piramid itu adalah kuburannya para Firaun. Firaun ini raja ya. Kalau raja di Mesir disebutnya Firaun. Kuburan pada para Firaun di sana. Semua turis baik itu dari Indonesia, dari Amerika, dari Eropa pasti datang ke situ dulu. Oh. Menuju piramid, lalu ke Sphinx, terutama yang paling terpenting lagi adalah museum, Egypt museumnya, karena disitulah letak semua sejarah yang akan kita lihat, bagaimana muminya Firaun, bagaimana harta-harta peninggalan Tutankhamun dan banyak lagi, dan tentunya masjid tertua di sana Al-Azhar. Dan tidak itu saja, ibu-ibu pasti sukanya belanja Iya, ke benar. Khan Halili Bazar. Oh gitu. Itu semua souvenir ada di situ, dan dari seluruh dunia pasti kumpulnya juga di situ untuk belanja gitu loh. Nah setelah Harga juga murah. dan harga murah. Kalau di Egypt belanja murah. Oh, itu harga kalau di Indonesia pasarnya gitu ya Bu? Betul, kayak Sarung pasarnya. Cuma unik karena kan mereka itu artnya berwarna-warni gitu ya. Jadi unik buat foto-foto cantik juga gitu loh. Di situ juga ada Masjid Al-Husain. Masjid Al-Husain. Di sebelahan Halili ada Masjid Al-Husain, cucunya Rasulullah gitu ya. Setelah dari situ kita Nile Cruise. Makan malam di Nile Cruise di Sungai Nil. Itu wajib karena Egypt ini terkenal dengan sungai Nilnya ya. Tapi ada tari perut di situ. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak mau melihat tari perutnya bisa naik ke dak atas. Oh, di sana ada apa Bu? Kalau di atas? Foto-foto, minum kopi di gitu. atas gitu. Sampai selesai si penari itu baru kita turun lagi. Biasanya kita begitu. Gitu. Karena kalau kita lewatkan Nile Cruise ini sayang. Iya kan? Kita datang ke Egypt tapi tidak naik Nile Cruise gitu loh. Padahal Sungai Nilnya ini yang menjadi Daya the tariknya. legend. Iya. The legend gitu Iya. di sana gitu. Jadi kita tidak apa-apa, kita ikut di situ, kita makan malam di situ. Begitu mereka mulai menari, kita naik ke atas, foto-foto di atas gitu. Ya, seru sekali ya Bu. Dan tentunya ada yang paling penting lagi. Begitu terusan Suez, pasti semua kita waktu SD tahu ya. Terusan Suez, Kanal Suez gitu. Kita akan melalui Kanal Suez menuju ke Santa Catherine. Kenapa harus ke Santa Catherine? Karena disitulah Nabi Musa menerima wahyu the Ten Commandment. Pasti kita ikut menapak tilas dong, melewati juga Wadi Musa. Pada saat Nabi Musa lari dari kejaran Firaun, dia bertemu dengan dua anak Nabi Syuaib ya. Iya. Dan akhirnya menikah di situ, di sumur itu gitu loh. Jadi dari situ kita ke Santa Catherine, naik Gunung Sinai, menapak tilasi semuanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa pada saat beliau mendapatkan wahyu the Ten Commandment. Ada patung Samiri, ada makam Nabi Harun gitu loh. Wah, detail sekali ya Bu tadi Bu menjelaskannya. Luar biasa, luar biasa. Jadi kalau saya bilang ini bukan jalan-jalan biasa, ini adalah jalan-jalan yang menambah iman kita. Iya. Ternyata apa yang ada di Al-Quran itu semua nyata. Iya. Bukan hanya Masya Allah. kisah-kisah kata si Anu, kata si Fulan, kata nenek moyang. Ada semuanya dan jejaknya ada semuanya insya Allah. Jadi memang di samping Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, perjalanan jejak Rasul ini wajiblah menjadi salah satu tempat yang harus kita kunjungi ya. begitu. Berarti selain kita berjalan-jalan, kita juga Menambah keimanan ya Bu. betul. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan secara detail ya pemirsa perjalanan di mana tadi Bu? Di Egypt. Nah, untuk Ibu Rosmiati ini, Ya. biayanya ada promo nggak sih Bu untuk live? Oh iya. Jadi untuk pemirsa yang ini live ya, mungkin bisa telepon langsung atau via WA ke handphonenya, boleh kita info. Kalau Iya, mau boleh. dia tiba-tiba pengen WA,
itu ke 0812 929 6976. Nanti kalau mau nelpon kan suka sibuk tuh. Iya benar. Jadi bisa WA saya aja di WA, nanti kita akan follow up. Nah, siapa yang WA atau telepon hari ini dan mau DP di dalam minggu ini, kita akan kasih langsung diskonnya 500.000. Oh, Masya Allah, berapa? Iya. Mendapat diskon 500.000 500.000 di minggu ini ya Bu, paling Iya. telatnya ya Iya, deadline-nya. di minggu ini kita nunggu karena ini kan hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Iya. sampai Minggu kita tunggu. 3 hari lagi berarti pemirsa. Iya, 3 hari kita kasih kesempatan. Nanti kita dia bilang kan ini kita lihat di TV loh, di RBTV kayak gitu. Ya udah, kita Langsung akan kasih diskon 500.000. Iya. Nah Ibu, ada Instagramnya nggak sih Bu? Mungkin pemirsa di rumah mau WhatsApp-nya belum catat tadi. Oh, oke, saya ulang ya, catat. Ya catat pemirsa, jangan lupa. 0812 929 6976, atau bisa dilihat di ini, kita kan selalu beriklan di RB Koran Rakyat Bengkulu, koran Rakyat Bengkulu, jadi nanti dilihat aja di sana. Oh, ada nomor Ada. teleponnya ya Bu? Ada nomor telepon karena kita Nusatur kan masih satu grup. Oh, gitu. Gitu. Oke, berarti buat pemirsa Boleh yang langsung tadi- ke ini juga boleh, ke RBTV. Oh, langsung ke RBTV, Iya, oke. boleh. Ya, bisa mendaftar langsung ke RBTV atau biasanya di Koran juga ada ya, Bu? Ada Ya, di informasinya. Rakyat Bengkulu. Nah, Bu, balik lagi kepada Ibu Nurbeti nih ya. Kalau ke Jordania itu, Bu, ngapain aja kita? Kalau ke Jordan itu juga di sana juga banyak sejarah-sejarah Islam gitu ya. Tapi sebelum ke Jordan kita ke Aqsa dulu. Oh gitu, berarti rutenya yang pertama kemana dulu, Bu? Pertama kita ke Egypt, Oh, ke Egypt. Mesir ya, lalu melewati Taba border menuju ke Israel karena memang semua border dikuasai oleh Israel. Oh gitu, Jadi itu tidak bisa langsung ke Palestina, harus lewat bordernya Israel dulu, imigrasinya mereka. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. nggak ada Karena masalah, Bu? nggak ada masalah. Walaupun memang semua mereka pegang senapan ya, mau yang cewek cantik-cantik, cowok ganteng-ganteng, semuanya pegang senapan. Tapi mereka tidak pernah mengganggu selama gitu. kita tidak membawa barang-barang yang berbahaya dan tidak diizinkan oleh mereka gitu. Iya, mungkin yang beresiko mengancam Israel mungkin ya, Bu? Ya, bawa- seperti umpamanya larangan membawa daging-dagingan di sana juga berlaku gitu ya. Oh, kayak gitu ya, Bu? Sama, karena memang mereka kan negara juga punya larangan-larangan tertentu Iya, benar. bagi turis-turis yang mau datang Iya, gitu loh. benar. Jadi dari Egypt itu kita akan melewati exit permit dari imigrasi Mesir. Lalu kita akan masuk, dia hanya selangkah. Oh, selangkah Masuk, ke... iya, hanya selangkah keluar dari imigrasi Mesir, Ya. kita jalan sedikit langsung masuk ke Palestina. border dari Israel. Oh, Israel. Nanti kita ditanya apa tujuannya apa segala macam. Oh, gitu. Biasanya nanti tour leader yang jawab dengan membawa seluruh visa gitu ya, bahwa kita mau tour gitu. Nanti ditanya berapa orang, tinggal di mana. So far saya tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di sana. Semua berjalan smooth. Kadang-kadang dia random periksa satu paspor, tapi itu hanya dia mau tahu nih orang ini bagaimana gitu ya. Sesudah itu dia langsung kembalikan lagi gitu. Oh, gitu. Nah, dari border itu dari Eilat kita menuju ke Palestina, ke Yerusalem itu makan waktu 4 jam. Oh, 4 jam. Dari Eilat ke Palestina, ke Yerusalemnya. Nah, disitulah letaknya adanya Masjid Al-Aqsa Iya. di Yerusalem gitu loh. Sesudah itu baru kita sampai di hotel, check-in hotel. Kalau masih ada waktu, kita tidak terlalu lama di imigrasi, langsung malam itu juga kita menuju ke Masjid Al-Aqsa untuk sholat maghrib dan sholat isya. Pahalanya 500 kali lipat. Masya Allah. Ada juga yang menyatakan 1000 kali lipat gitu ya, tergantung kepada imam mana yang kita pegang gitu ya. Tapi 500 kali lipat juga sudah besar sekali. gitu ya. Dan kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana mereka bahagianya melihat orang Indonesia datang. Betul. Iya, betul. Begitu mereka tanya, dari mana Indonesia, dia tuh bahagia sekali, oh saudara kami datang gitu loh. Iya. Besok paginya pun sama, kita sholat subuh di Masjid Al-Aqsa, kembali ke hotel, sarapan, baru menuju Hebron. Hebron itu adalah masjidnya Nabi Ibrahim, tempat beliau dilahirkan, dan di situ pula dimakamkan
ada makam Siti Sarah, ada Rafiqah, macam-macam, ada beberapa gitu ya. Dari Hebron biasalah wajib untuk ibu-ibu harus ke bazar, Iya, untuk belanja-belanja, belanja. ya kan. Dari belanja-belanja kembali lagi ke Aqsa untuk melaksanakan sholat zuhur dan asyar jamaah takhir sambil explore dari Dome of the Rock menuju Masjid Kibli, menuju Musola Al-Marwani, menuju Mihrab Maryam, menuju tempat di mana Rasulullah mengikatkan buruk karena dia ada cincinnya di situ. Iya. Masih kelihatan. Oh, di situ bisa lihat cicil. Kelihatan cincinnya masih ada. Jadi buruk ini adalah kendaraan Rasulullah ya pada saat Isra Mi'raj. Iya kan, kita semuanya tahu. Dia itu lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai. Bentuknya wallahu alam bisawab, tidak ada yang tahu sebetulnya gitu loh. Iya. Jadi di situ kita bisa lihat semuanya. Dan di situ juga ada Mihrab Maryam, di mana waktu itu kan Siti Maryam tuh mengabdikan hidupnya ya di Baitul Maqdis. Dia berdoa di situ, semua dia lakukan di situ, dan itu masih ada gitu loh. Bagaimana takjubnya ya, nabi-nabi kita, Nabi Ibrahim, Siti Maryam, semuanya ada di situ, tempatnya ada di situ, dan kita bisa mendatanginya. Masya Allah. Masya Allah. Berarti semuanya udah bisa kita ini ya, lihat Semuanya. langsung. Saya bingung kalau ada orang yang, bukan karena saya promotor ya, Iya. atau saya operator, tapi saya agak bingung kalau ada orang yang tidak ingin ke sana gitu loh. Iya. Ini cerita yang ada di Al-Quran loh. Iya. Kisah-kisah di Al-Quran, bukan hanya Cerita-cerita. fiksi. Fiksi. Iya, kalau Cerita cerita khayalan. fiksi atau novel difilmkan bisa jadi bestseller. Kenapa kita tidak mau datang? Iya. Ini kisah Al-Quran, kisah nabi-nabi kita. Kisah gitu loh. nyata ya. Jadi makanya saya tuh terobsesi sekali untuk mengajak orang ke Aqsa, bukan karena bisnis, tapi karena ini loh. Ingin memperkenalkan. Betul, saya ingin syiar. Ini loh, kisah-kisah di Al-Quran ini ada di sini semuanya. Masya Allah. Begitu. Berarti pemirsa tadi sudah dengar ya, cukup panjang cerita dari Ibu Saya tadi. takut nggak cukup nih waktunya. Ibu ini udah berkali-kali. Oh, berkali-kali, Jadi iya. jelas. Selaku tahu. operator pasti udah Iya pergi-pergi dong. terus ya Bu? Iya. Udah Alhamdulillah, hafal. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah dicerita sangat detail ya pemirsa, benar-benar dari satu tempat ke tempat lain itu benar-benar Ibu menceritakan secara detail ya Bu. Nah untuk Ibu Rosmiati, fasilitas kan Desember nanti kita mau berangkat ya Bu. Nah itu fasilitasnya. September ya mau berangkat. Oh Desember. 3 September kita berangkat. Kalau Ibu Rosmiati 3 September akan Iya. berangkat. Oh gitu. Iya. Kalau yang Desember? Kalau yang Desember kita sedang Mencari orang-orang yang mau ikut ya. Oh ya. ke Aqsa. Karena yang November sudah full. Iya September, September Oktober, full, November sudah full ya. November. Tinggal Desember Tinggal sekarang. Desember. Iya. Desember tadi yang 33 juta itu ya Bu. Betul. Iya. Nah fasilitasnya itu dapat apa aja tuh Bu? Kalau di sana ya itu udah all in ya Semua, semua. all in. Oh, Kecuali udah tipping include. ya Bu ya tambahannya. Iya, 80 US ya, dollar. 80 Oh, gitu. Nah, itu udah termasuk hotel, Semua. bus, makan, semua. 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 Udah, iya. 33 juta tuh udah include. Iya, kecuali pesawat dari Bengkulu ke Jakarta. Karena Oh, kita starting gitu. pointnya Jakarta. Iya. Oh gitu. Gitu. Berarti kecuali pesawat dari Bengkulu ke Jakarta ya Jakarta. pemirsa. Selain itu 33 juta itu kita sudah include semuanya, sudah makan, penginapan, Semua. benar-benar semuanya. Iya. Semuanya. Tetapi tidak termasuk kita mau membeli cindramata ya Bu. Jangan. Itu orang pribadi. Mungkin pemirsa di rumah ingin, oh siapa tahu 33 juta ini adalah dapat Diskon dikit ya. tadi yang 500. Oh diskon 500 tadi saja ya kita dapatnya ya, nggak lebih ya pemirsa. Oke, nah untuk Ibu Nurmeti tadi ya, Ibu kan kita sebenarnya lebih kayak menuju ke Masjidil Aqsa ya Bu. Itu sebenarnya daya tarik tersendiri Ibu ingin Masjidil Aqsa itu apa Bu? Ke sana. Kenapa saya ingin mengajak saudara-saudara seiman kita untuk datang ke Masjid Aqsa? Sekarang saya juga mau bertanya ya, kenapa Rasulullah itu pada saat Isra Mi'raj harus ke Aqsa dulu? Kenapa tidak langsung dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Iya benar. Pasti ada sesuatu kan? Inilah yang harus kita cermati ya. Karena Masjid Al-Aqsa ini adalah
kiblat pertama umat Islam. Iya. Dulu sebelum kita semuanya sholat menghadap Masjidil Haram, kita semuanya sholat menghadap Masjid Aqsa. Iya kan? Iya benar. Jadi itu adalah salah satu bukti sejarah bahwa memang masjid ini penting. Dan juga di dalam hadis ditekankan bahwa sebelum kita mengunjungi tempat-tempat lain atau masjid-masjid lain, kunjungi dahulu Masjid Masjid Nabawi, ya. Masjidil Haram, Ya. dan Masjid Al-Aqsa. Ini sebagai umat Islam kita harusnya mengimani ini gitu ya. Iya, benar. Sebelum kita sibuk pergi kemana-mana, Eropa cantik, Jepang cantik, Iya benar. tapi kenapa tidak? Rasulullah saja mengunjungi loh. Iya. Rasulullah aja mengunjungi Aqsa. Kenapa kita tidak? Iya. Dan itu atas perintah Allah dari Mekah ke Masjid Masjid Al-Aqsa. Kenapa enggak tembak langsung Mekah langsung Iya. Sidratul Muntaha ketemu Allah? Dan Rasulullah sholat di Masjid Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa bersama nabi-nabi. Sholat di situ. Beliau mengimami sholatnya nabi-nabi di situ. Masya Allah. Kenapa kita tidak mau sholat di situ? Iya. Kalau Rasulullah saja mau di situ gitu loh. Iya. Ya sebagai umat Nabi Muhammad ya Bu. Betul. Ini apa namanya dengan dua keutamaan ini saja harusnya membuat hati kita tertarik untuk ke sana gitu loh. Harusnya sih begitu ya Iya, sebagai harusnya umat begitu, Islam iya. gitu loh. Iya. Seru sekali ya pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang, tetapi setelah ini kita mau jeda pariwara dulu karena mungkin ibunya haus dari tadi kita berbicara terus ya Bu. Kita butuh iklan, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di RWTV Cangkoha. Nah, pemirsa, kembali lagi bersama saya di Bisnis dan Investasi. Nah, kali ini kita akan bertanya lagi, melanjutkan sesi tadi ya, Bu. Setelah kita minum dulu untuk mengisi energi bercerita lagi. Ya, tadi kita sudah mendengar perjalanan destinasi di Mesir, di Aqsa, dan sekarang kita akan bertanya gimana sih kalau misalnya kita mau pergi ke Yordania. Itu destinasinya yang kita dapetin apa aja, Bu? Oke, jadi sesudah kita mendatangi Hebron gitu ya, sesudah selesai kita dengan destinasi-destinasi semuanya di Palestina, kita akan menyeberangi border lagi. Kita menyeberangi Allenby border, itu ada di site-nya Israel. Dari Allenby border kita menuju border site Jordan ya. Nah di sana guide kita yang baru sudah menunggu. Semua guide masing-masing nanti local guide-nya. Oh, gitu. Karena pihak Egypt tidak boleh masuk ke Israel. Pihak Israel tidak bisa seenaknya masuk ke Jordan. Semuanya harus pakai visa dan agak ribet. Jadi setiap negara ganti ganti guide. Tapi semua guide kita bisa berbahasa Indonesia. Mereka belajar rata-rata di Jogja. Oh, berarti mau belajarnya di Jogja ya, Bu? Jadi guide-guide-nya ini memang pinter bahasa Indonesia semuanya karena mereka stay di sana di Jogja 3 atau 4 bulan untuk mendalami bahasa Indonesia gitu. Nah, begitu kita sampai di Jordan, kita langsung ke Laut Mati. Laut Mati itu seperti kita tahu ya, disitulah kaum Sodom dan Gomora, kaumnya Nabi Lut ditenggelamkan begitu. Iya, benar. Jadi kita ke sana banyak orang bilang jangan ke sana lah karena kan itu tempatnya tempat nggak bagus gitu. Bukan, kita hanya mau melihat. Mau melihat. Bukannya mau ngapa-ngapain gitu. Dan di Laut Mati ini adalah sangat bagus untuk penyakit kulit. Kalau kita bukan berenang, karena kalau berenang itu kan mata kena air ya. Ini hanya terkena badan ya, atau kita berendam. Iya, berendam untuk sakit kulit, menggunakan lumpur hitamnya Laut Mati itu bagus sekali untuk kulit. Jadi kita ke sana untuk sekedar jalan-jalan dan makan siang di sana. Dari sana baru kita langsung ke Wadi Rum. Wadi Rum ini indah sekali. Masya Allah. Jadi ini seperti glamping, tapi glamping bukan ala-ala Arab, emang di Arab ya gitu. Glamping Arab gitu. Semuanya dia seperti camping bentuknya, tapi di dalamnya luxe. Ada spring bed, AC, kamar mandi semuanya bagus gitu ya. Itu
kalau nggak salah dulu tuh tempat syuting filmnya apa gitu ya. Jadi sangat terkenal gitu. Pagi-pagi sebelum check out, makan malamnya dulu saya ceritain. Makan malamnya di Wadi Rum itu mereka tuh kambing dan ayam yang dimasak di bawah tanah. Jadi tanah itu digali. Memang tempat gitu. masaknya begitu. Di bawahnya itu tungku, di atasnya itu semuanya 2 tingkat, kambing dan ayam. Begitu kita datang itu baru diangkat begitu. Pokoknya enak banget deh. Keren banget. Sesudah itu pagi-pagi kita sarapan dan kita desert safari di sana. Kita mengunjungi 3 tempat yang saya bilang itu ya, tempat syuting film itu, dan itu indah sekali. Biasanya ada kafilah unta di sana. Kalau bisa, tapi nggak bisa ditampilin ya film videonya. Pokoknya keren banget Wadi Rum itu. Dari Wadi Rum kita menuju Petra. Semuanya pasti sudah tahu dong, Petra itu adalah salah satu keajaiban dunia. Dia itu kota yang hilang. Dulu adalah kota tempat perdagangan di sana itu. Tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi dan sempat hilang karena memang lokasinya itu agak terpencil ke dalam ya gitu loh, dan sudah ditemukan lagi oleh warga Australia kalau tidak salah beberapa puluh tahun yang lalu gitu loh. Di Petra ini kita akan berjalan melewati Syik seperti gang itu. Ada juga yang kalau nggak kuat jalan dia naik kuda atau naik kereta. Kalau memang tidak kuat naik kereta karena keretanya larinya cepat sekali ya, jadi perut sakit kadang-kadang. Ada juga mobil golf gitu loh. Sampai ke Triseri, karena di Triseri itulah memang ikon Petranya itu yang akan kita datangi. Di situ berfoto-foto dan bisa dibayangkan mereka memahat batu-batu itu dengan pahatan manual. Tidak pakai, nggak kayak orang sekarang kan ada alat-alatnya. Iya, ada alatnya. Mereka betul-betul pakai pahatan manual dan sistem irigasinya itu luar biasa keren gitu loh. Sistem pengairannya. Terbayang nggak zaman dulu bagaimana mereka memahat batu sebesar itu sedikit demi sedikit menjadi kolosium, menjadi bangunan, menjadi tempat tinggal. Dan memang zaman dulu kan mereka menyembah berhala ya, tempat dewa-dewa mereka begitu. Jadi ini Petra ini adalah salah satu keajaiban dunia yang memang kita datangi. Karena rata-rata semua turis atau orang Indonesia yang di Jordan jalan-jalan ke Jordan pasti minta ke Petra. Dari Petra kita nanti pulang ke hotel dan esok paginya ini lebih seru lagi. Kita akan mendatangi salah satu pohon. Pohon ini disebut sahabat Rasulullah. Karena dulu pada saat Rasulullah berdagang dengan pamannya menuju ke Irak, mereka Anas jadi beristirahatlah di bawah pohon tersebut. Dan datang pendeta Buhairah. Dia mengundang pamannya dan kafilahnya untuk dijamu minum dan makan di rumahnya ya. Terus dia tanya, itu anak kecil itu siapa yang duduk di bawah pohon yang menjaga semuanya? Paman Rasulullah bilang itu adalah Muhammad gitu loh. Dia bilang jaga baik-baik anak ini gitu, karena dia akan menjadi rasul nanti. Tapi pada saat itu pamannya belum tahu ya, masih gini ya kalau kata orang sekarang ya iya deh insya Allah gitu ya. Dan ternyata betul. Kenapa pendeta Buhairah bisa mengatakan begitu? Karena apa? Pada saat Rasulullah berteduh di pohon itu awan menaungi di atasnya. Jadi dia tahu bahwa berarti di Bible juga ada gitu loh, bahwa Rasul Muhammad ini akan menjadi Rasul dengan ciri-cirinya pada saat dia jalan dinaungi oleh awan di atas gitu loh. kepalanya. Nah, sesudah itu mereka kembali kan ke Mekah. Di sini saat ini sekarang semua sahabat Rasulullah sudah tiada, ya kan? Ya. Tidak ada lagi, semua sudah meninggal. Hanya satu pohon itu saja yang menjadi saksi hidup bahwa Rasulullah pernah datang ke situ. Pohonnya masih hidup ya, Bu? Pohonnya masih hidup. Masya Dan Allah. satu-satunya pohon yang ada di tempat itu. Oh gitu. Jadi kita mendatangi pohon itu. Kita melihat bahwa sekarang kita menyebutnya pohon itu adalah sahabat Rasulullah. Iya. Karena satu-satunya yang masih hidup.
tidak ada lagi yang bisa menjadi saksi bahwa Rasulullah itu ada dulu gitu ya. Hanya pohon itu. Kita datang ke situ, mendengar semua kisahnya dari penunggunya gitu ya. Dari situ kita menuju Ashabul Kahfi. Tentunya semua juga sudah tahu ya, Ashabul Kahfi itu adalah gua di mana 7 orang pemuda yang melarikan diri dari raja yang sangat zolim karena tidak membolehkan mereka untuk beribadah gitu. Mereka lari dan mereka sembunyi di gua tersebut sampai 309 tahun. Masya Allah. Itu ada di Al-Quran di surat Al-Kahfi. Kita datang ke situ. Bayangkan di surat Al-Kahfi, di situ ditunjukkan bahwa pemuda ini 309 tahun tinggal di situ sampai pada saat mereka bangun tertidur ya. Pada saat mereka bangun mereka keluar. Salah satu di antaranya mau beli roti karena lapar. Iya, begitu mereka keluar ke pasar mata uangnya udah nggak laku. Udah 3 abad. Iya. 3 abad. Jadi orang-orang baru tahu bahwa ternyata si pemuda-pemuda ini adalah orang-orang zaman dahulu. Diundanglah oleh raja, mau dijamu dan diperbolehkan tinggal di sana. Tapi 7 pemuda ini menolak. Mereka sampai meninggal ada di gua tersebut. Masya Allah. Nah, memang kalau di Jordan kita tidak terlalu banyak bisa pergi kemana-mana karena Petranya jauh, pulang perginya aja udah semalaman gitu ya. Jadi dari Ashabul Kahfi biasanya kita kalau ada waktu kita mengunjungi tempat perang Mu'tah. Ya. Tapi kalau tidak ada waktu biasanya kita langsung dari Ashabul Kahfi itu makan siang, transfer ke airport dan kembali ke Jakarta. Ya, begitu. Berarti sangat detail tadi, sangat detail sekali ya. Bu. Saya semangat kalau kita mengenai itu. Tadi kita sudah bertanya tentang Yordania, tetapi ibunya sudah sekaligus berceramah juga ya di sini. Menceritakan storytelling sedikit lah ya tentang ini wisata kita. Nah, ke Ibu Rosmiati lagi sekarang. Bu, kalau mau ngurus visanya itu bagaimana Bu? Kalau visa itu ada 3 visa kan ya. Visa Mesir, kemudian visa Jordan sama Israel ya Bu ya. 3 kayak gitu. Kalau 2 itu kayaknya mungkin agak mudah itu. Kalau 2 untuk visa Mesir dan visa Jordan, karena Jordan kita pakai on arrival dan pakai guarantee letter. Mesir juga sama, pakai guarantee letter. Jadi 100% never reject, nggak pernah reject selalu. Tapi kalau Israel ini memang kita tahu ya, mereka tuh sangat hati-hati. Kadang-kadang ada reject juga. Sama lah seperti visa Eropa, tidak bisa kita pastikan. Tapi kalau Mesir dan Jordan 100% saya berani jamin pasti keluar. Nah, kalau Aqsa selama ini visa kami selalu keluar. Tapi pernah keberangkatan kemarin 1 orang tidak keluar. Karena mereka tidak pernah mau memberi tahu apa, selalu dikatakan security reason. Mereka tidak mau detail kasih tahu kenapa security reason gitu loh. Tapi so far hampir semuanya bisa masuk. Lalu itu yang 1 orang tadi gimana Bu? Yang 1 orang yang tidak berangkat terpaksa pada saat semua grup berangkat menuju Aqsa, dia akan tetap di Nuweiba. Dari Nuweiba Port dia akan naik ferry menuju Aqabah, side of Jordan. Sampai Aqabah sudah dijemput oleh perwakilan kami dan masuk hotel. Berarti dia ngurusnya sendiri atau? Diurus sama kita. Tapi pada saat penyeberangan, karena memang dari Nuweiba Port ini kan Mesir, menuju Jordan harus ada visa dong gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba 1 orang berangkat nganter, nggak bisa. Jadi kita hanya bikin guarantee letter bahwa turis, let's say namanya si Fulan ya, turis namanya si Fulan ini adalah betul-betul turis yang mau berangkat ke Jordan dan diberi guarantee letter oleh NASA Travel, oleh kami gitu ya, bahwa si ini akan berangkat menuju Jordan. Makanya dia bisa berangkat. Kalau tidak ada guarantee letter tidak bisa berangkat ke Jordan. Oh gitu. Berarti visanya dibuatkan dari Ibu atau kita sendiri? Kalau visa dari kami semua. Oh, dari Ibu semua ya? Kalau berarti, visa dari kami semua. Ya pemirsa, kalau mau berangkat visanya tenang aja, udah dibikin. Semua, insya Allah semuanya. Ya, semuanya. Yang udah kita bayar, ya include sudah semuanya. Iya. Oh ya gitu ya. Kembali lagi ke Ibu tadi ya. Ibu kalau ke Yerusalem itu berada di sana tuh berapa lama Bu?
Di Yerusalem di ini ya. 2 malam. Itu. Kita 3 hari 2 malam gitu ya. 3 hari 2 Iya. malam. 3 hari 2 malam di sana. Ya itu ngapain aja Bu kalau di sana? Yang tadi itu ya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pagi-pagi sholat subuh kita, Iya. kembali ke hotel, breakfast, lalu jalan-jalan gitu ya. Nanti pulangnya jam 5, sholat maghrib lagi di sana. dan isya di Aqsa, kembali ke hotel makan malam, besoknya juga sama begitu Iya, loh. berarti 3 hari 2 3 malam, hari 2 malam di Yerusalem. Di Yerusalem Nah, atau di Israel. Mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya ya, tadi ada kita dari Israel ke Palestina kan Bu. Nah itu tuh gimana Bu? Apakah ada konflik gitu? Tidak maksudnya? ada. Jadi apa namanya ya? Kalau di media kan sering kita lihat gitu ya bahwa ada tembak-tembakan gitu loh. Itu memang ada, tapi bukan di Yerusalem, itu di Gaza. Oh iya benar. Oh jauh dari Yerusalem ke Gaza. Tidak jauh, tapi kita nggak boleh ke sana. Oh kita nggak boleh Oh ke kita sana. nggak boleh. Walaupun kita bilang, oh tolong dong saya mau lihat, nggak boleh, nggak akan diperbolehkan gitu loh. Jadi tempat yang kita datangi adalah tempat-tempat yang aman. Oh tempat-tempat aman. Jadi kadang-kadang memang ada demo di Masjidil Aqsa, tapi kita kan pakai local guide. Local guide kita sudah tahu nih, umpamanya nih udah dengar rumors atau udah lihat suasananya gak memanas, mereka pasti bilang sama tour leader kita, tour leader yang dari Jakarta, selama saya bilang jangan keluar dari Masjid Al-Aqsa, jangan keluar. Oh gitu. Itu berarti lagi suasananya lagi panas gitu ya? Tunggu sampai di luar reda gitu loh. Saya pernah kejadian begitu. pernah kejadian gitu. Pernah. Jadi waktu itu saya datang hari Jumat. Jadi kita sholat Jumat dong semuanya di situ Iya. gitu. Perempuan, laki-laki semua sholat Jumat. Saya juga waktu itu bawa ibu-ibu sepuh pakai kursi roda gitu. Iya. Tiba-tiba guide saya bilang, Bu Nur, jangan keluar dulu ya. Ini ada yang demo di depan katanya gitu. Biasanya kalau demo mereka lempar-lemparan batu gitu loh. Dan Itu kalau Palestina sama Israel. iya. Jadi saya udah berpikir, aduh saya bawa lari ibu ini Iya. bagaimana ya pakai kursi roda gitu. Jadi ibu juga cemas gitu. Agak cemas saya memang. Tapi alhamdulillah sesudah 1 jam kemudian dia telepon saya lagi, dia bilang, ibu sudah aman, yuk kita keluar sama-sama, kita lanjutkan perjalanan gitu. Oh gitu. Jadi selama kita mengikuti arahan dari local guide sana yang sudah tahu kondisi di sana, insya Allah aman. Insya Allah aman ya Bu. Iya. Nah Ibu, Nusatur tadi ya Bu, selain negara tadi, negara lain pernah nggak Bu? Maksudnya ke negara lain bisa nggak Bu? Kalau ini kan kita bercerita tentang Aqsa ya. Nah, kalau Nusatur sendiri kita punya program ada ke Turki. Oh ke Turki Iya, bisa. ke Turki. Kemudian karena kita tuh tur Muslim ya. Jadi kita ada juga ke Jepang, ke Korea. Nah, itu benar-benar tur Muslim kayak gitu loh. Jadi makan aman, kemudian kita ada waktu sholat kayak Oh, gitu. gitu. Tapi sekarang yang lagi ini selain Aqsa itu ke Turki. Oh ke Turki. Iya, Turki ini sekarang 16 lagi Agustus booming besok, ya. 16 saya berangkat ke Turki, 3 September saya ke Aqsa, 17 September berangkat lagi ke Turki. Oh gitu. Berarti 2 ini ya Bu destinasi. Iya, itu yang lagi diminati. Oh Turki Karena- lagi banyak peminat Iya, ya. karena bebas visa. Oh Kalau di bebas Turki. visa kalau. Iya. Oh gitu. Udah hampir 1 tahun inilah bebas visa. Itu berapa Bu kalau misalnya pemirsa di rumah pengen Ke Turki. ya. Ya, kalau pemirsa mau ke Turki, harga itu mulai dari 14.900.000. Oh gitu. 14.900.000 untuk 10 hari. 10 hari. Iya, kita naik biasanya yang langsung ya naik Turkish Airlines gitu. dari Bisa juga naik Jakarta, Emirates iya. atau naik Singapore Airlines, tapi itu kan transit. Oh, transit dulu, Iya, no. Kalau Turkish langsung. Oh kalau Turki langsung dari Direct Jakarta flight. langsung. Iya. Oh gitu. Kalau kita naik Singapore Airlines itu kita transitnya Singapura. Iya. Kalau kita naik Emirates itu transitnya di Dubai. Oh, Jadi gitu. kita lebih suka langsung. Langsung. Iya, jadi tidak terlalu capek Oh gitu. kalau sampai ke sana. Kurang lebih perjalanan 12 jam. Kalau tadi kan yang 3 negara itu 32 ya Bu. Kalau apa sih namanya? Kalau harganya Bukan yang apanya? orang yang mau ikut 32 itu ya Bu. Antara 32 sampai 42. Iya. Iya. Kalau ke Turki itu? Kalau ke Turki Biasanya belasan ya. Iya, belasan. Belasan. Minimal 15 bisa berangkat. Mau 30 40 juga bisa. Oh itu Kayak harus gitu. nunggu orang 15 dulu atau? Oh iya, pasti. Iya. 16 Tiket- Agustus. tiket grup. Iya. Ya, 16 Agustus besok saya bawa 30 orang. Oh, buat 16. 30 orang. Iya. Karena lagi booming jadi banyak Betul, peminatnya. gitu. Kalau ini Bu ada paket-paketannya nggak Bu?
Turki kan ada paketnya yang saya bilang. Iya, yang itu. tadi 14 juta Iya, 900. 14,9. Ada juga kalau Desember udah mahal. Desember di Iya. akhir tahun itu Karena sudah tiketnya 23 mahal. sampai 24 juta. Mau ini ya Bu, tahun Akhir baru. Iya, Nah, itu 23 sampai 24 juta kalau ke Turki. Kayak gitu. baik. Kalau untuk negara Jepang dan Korea juga ada, udah mulai Oh, dibuka, gitu. tapi masih banyak aturan karena sehubungan dengan Covid. Tuh. Oh gitu. Jadi nggak sebebas Turki. Kalau Turki itu bebas tanpa dari visa. dulu. Kalau Korea kan pakai visa, Jepang pakai visa. Nah, Turki bebas visa. Jadi makanya banyak orang ke sana. Oh gitu, biar nggak ribet juga ya Bu. Betul. Nah, ya pemirsa, berarti banyak juga ya destinasi negara lain selain Mesir, Yordania, Palestina, bisa juga pergi ke Jepang, Korea, dan Ya, Turki. Karena sekarang lagi banyak peminatnya. Tetapi kalau sekarang ada slotnya nggak Bu buat ke Turki? Kalau Agustus sudah full. Sudah full. Kita 16 Agustus ya. Kita bawa sendiri loh ya. Betulan saya sebagai tour leadernya. Iya. Nah, kalau 17 September juga ada. Nah, kalau untuk konsorsium mungkin masih ada ya. Konsorsium itu maksudnya gabungan dari beberapa travel. Oh gitu. Iya, Itu ada gabungan dari beberapa travel. di bulan berapa Kita itu, bisa Bu? titip. Gitu, titip ke teman-teman travel. Misalnya ada yang mau ke Nusa Tour 2 orang, nanti kita urus. Oh gitu. Tetap harganya tetap sama kan? Bu? Beda-beda. Setiap bulan biasanya berbeda. Iya, setiap Oh, bulan setiap Harga bulan. tiket ini selalu berbeda. Iya naik. benar. Oke, nah berarti pemirsa di rumah yang ingin menggunakan jasa tur boleh langsung ke Nusa Tour atau ke Nasa Tour ya Bu? Kalau Nasatur ini adalah Operator. operator, kami nggak Operator, jualan. dia nggak jualan. Kami B2B. Jadi yang beli travel agent. Kami nggak, gitu. umpamanya nih, Mbak mau ke Akso terus daftar ke kami, nggak bisa. Daftarnya harus ke travel agent, ke Nusatur gitu Iya. loh. Karena Oh, kami nggak main gitu. satuan, kami jualnya blok-blokan udah langsung. Istilahnya kami tanah abangan. Oh gitu. Berarti kalau mau pesan ke Nusa Langsung ke Tour? Nusa Tour. Iya. Oh gitu. Kami nggak terima satu persatu gitu loh. Kami udah momnya nih, ini paketnya. Travel agentnya silakan jual gitu. Jadi yang jual travel agent. Oh, gitu. Karena kami operator. Ya, tadi sudah dijelaskan detail sekali ya pemirsa bagaimana destinasi kita jika kita pergi ke negara yang dikunjungi tadi ya Bu, dan juga beserta harga-harganya. Jadi pemirsa yang ingin mendaftarkan dirinya untuk pergi berangkat ke negara-negara tersebut, boleh langsung ini tadi ya Bu, Boleh langsung ke Nusa Tour. Nusa Tour. Atau ke RBTV atau RB Koran, boleh nanti lihat promo iklannya di RB Koran. Oke. Sama di RBTV juga ada. Oke, nah terima kasih ya Ibu sudah datang ke Sama-sama. RBTV. Iya, menjelaskan. Semoga bermanfaat ya Ya, sharingnya ya. amin. Ya. Ya, terima kasih pemirsa yang sudah menonton acara ini selama 60 menit kali ini ya. Seru ya? Seru sekali. Nah, oke. Bisa jangan lupa untuk selalu saksikan Bisnis dan Investasi setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu setia di pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Camkoha. RBTV Camkoha. Wow.